Indonesia, negeri yang katanya kaya raya, tanahnya subur, lautnya luas, sumber daya alamnya melimpah. Tapi kenapa rakyatnya masih banyak yang hidup miskin? Kenapa ada begitu banyak orang setiap harinya harus berjuang mati-matian hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka? Ya, jawabannya sudah jelas, keserakahan segelintir orang yang memegang kekuasaan. Mereka bukan hanya mengambil apa yang bukan haknya, tapi juga memastikan bahwa sistem tetap berpihak kepada mereka, membuat rakyat kecil semakin sulit untuk maju. Korupsi bukan hanya soal uang yang dicuri, tapi juga soal masa depan yang direnggut, peluang yang hilang, dan kesejahteraan yang seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang, bukan hanya segelintir orang-orang elit. Mari kita lihat datanya. Transparansi Internasional dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat terburuk dalam hal pemberantasan korupsi. Kasus demi kasus terus bermunculan, mulai dari level desa hingga pejabat tinggi negara. Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang seolah-olah tidak bisa diberantas. Yang lebih menyedihkannya lagi, banyak dari mereka yang sudah tertangkap tetap bisa hidup nyaman dan enak. Mereka mungkin dihukum penjara, tapi keluarganya masih bisa menikmati hasil dari uang yang dicuri. Rumah mewah, mobil mahal, dan gaya hidup hedon masih terus berlangsung. Sementara rakyat yang dirampas haknya harus tetap berjuang dari nol sampai menderita. Salah satu contoh nyata dari betapa bebasnya koruptor di negeri ini adalah kasus yang terungkap pada tahun 2023. Publik dibuat geger oleh gaya hidup mewah seorang anak pejabat bea cukai bernama Atasya Yasmin. Ia dengan santainya memamerkan barang-barang mewah di media sosial, baju puluhan juta, sepatu belasan juta, bahkan jepit rambut seharga 2,5 juta. Gila banget emang. Publik mulai curiga dari mana sumber uang ini, dan setelah diselidiki oleh KPK, benar saja ayahnya Andi Pramono terbukti menerima gratifikasi senilai 58,9 miliar rupiah. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Tapi apakah keluarganya ikut menerima konsekuensi? Tidak sama sekali. Mereka tetap hidup nyaman, enak, tetap bisa menikmati sisa-sisa hasil korupsi, dan tidak mengalami dampak sosial yang berarti. Tidak ada blacklist, tidak ada larangan bepergian ke luar negeri, tidak ada sanksi soal yang membuat mereka merasakan apa yang dirasakan rakyat yang mereka rugikan. Ini benar-benar parah banget, guys. Anak koruptor bisa jadi pejabat. Ini bukan sekedar teori, tapi fakta. Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa anak-anak para koruptor masih bisa masuk ke dunia politik dengan mudah, seakan-akan dosa orang tua mereka tidak memiliki dampak apapun terhadap mereka, padahal mereka juga menikmati hasilnya. Contoh nyatanya adalah anak Setia Novanto. Pada tahun 2024, anak mantan ketua DPR yang terlibat dalam skandal korupsi EKTP dilantik sebagai anggota DPR termuda dengan total kekayaan mencapai 69 miliar rupiah. Namun sebentar, mari kita ingat lagi, kasus korupsi EKTP yang melibatkan Setia Novanto dan kawan-kawan ini merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat malah masuk ke kantong mereka, dan sekarang anaknya bisa dengan mudah duduk di kursi parlemen, mendapatkan lebih dari 58.000 suara di daerah pemilihannya. Wah, kocak banget, gokil banget emang. Bukankah ini menunjukkan bahwa sistem kita masih terlalu permisif terhadap koruptor dan keluarganya? Seharusnya ada aturan yang memastikan bahwa mereka yang memiliki latar belakang seperti ini tidak bisa begitu saja masuk ke dalam sistem pemerintahan lagi. Kenapa keluarga koruptor harus kena sanksi sosial? Sekarang mari kita bahas inti dari semuanya. Apakah keluarga koruptor pantas mendapatkan sanksi sosial? Jawabannya sangat perlu. Karena selama ini hukuman bagi koruptor tidak pernah benar-benar memberikan efek jera. Mereka dihukum, tapi keluarganya tetap bisa menikmati hasilnya. Itulah sebabnya mengapa korupsi terus berulang. Jika ada sanksi sosial yang cukup kuat, maka orang-orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi. Kita bisa belajar
belajar dari sejarah Pablo Escobar, raja narkoba yang paling ditakuti di dunia, akhirnya kehilangan kendali bukan karena polisi berhasil menangkapnya dengan mudah, tapi karena keluarganya mulai menjadi target ancaman serius. Ketika anak dan istrinya tidak bisa lagi hidup nyaman, ketika nama keluarganya dijauhi semua orang, saat itulah dia kehilangan kekuatan. Dan ini adalah pelajaran penting, jika korupsi di Indonesia ingin diberantas, bukan hanya pelaku yang harus dihukum, tapi seluruh sistem yang memungkinkan mereka untuk terus menikmati hasil korupsinya juga harus diperbaiki. Jika benar-benar kita ingin memberantas korupsi, maka ada beberapa langkah yang bisa diterapkan. Pertama, blacklist anak koruptor dari jabatan publik. Jangan biarkan mereka dengan mudah masuk ke sistem pemerintahan. 2. Membekukan aset keluarga koruptor yang terbukti berasal dari hasil korupsi. Jangan biarkan mereka hidup tetap nyaman dari uang yang dicuri dari rakyat. 3. Menerapkan sanksi sosial. Jika seseorang terbukti korupsi, keluarganya juga harus merasakan dampak sosialnya, seperti larangan bepergian ke luar negeri atau dikeluarkan dari komunitas elit. 4. Membentuk sistem pemantauan gaya hidup pejabat dan keluarganya. Jangan biarkan mereka seenaknya pamer kekayaan yang sumbernya tidak jelas. Apakah langkah-langkah ini terlalu keras? Tentu saja tidak. Ini adalah konsekuensi logis dari tindakan korupsi yang telah merugikan jutaan rakyat Indonesia. Karena jika kita terus membiarkan sistem berjalan seperti sekarang, yang akhirnya membayar harga dari keserakahan mereka adalah rakyat biasa. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia bukan negara miskin, tapi selama sistem masih memungkinkan orang-orang serakah untuk merampas hak rakyat dan menikmati hasilnya tanpa konsekuensi yang berarti, maka rakyat kecil akan terus jadi korban. Sekarang keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus diam dan membiarkan mereka hidup nyaman dari uang yang seharusnya milik rakyat? Atau kita mulai memberikan tekanan sosial yang cukup kuat agar korupsi tidak lagi menjadi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi? Coba kalian pikirkan baik-baik ya guys, dan tulis pendapatnya di kolom komentar.